Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanallah adada khalqihi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Bapak Ibu, para guru, para asatidz, para alim ulama, Ketua DKM Masjid Raya Cinere, Habib Fauzi, dan seluruh pengurus, sahabat-sahabat Sirah Nabawiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ada 4 ilmu itu dikaji sampai hari kiamat nggak bakal tuntas, Pak. Satu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu tafsir dari zaman Nabi sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Ada tafsir bil ma'thur, tafsir Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Ada tafsir namanya bil ma'qul, ijtihad para alim ulama. Tafsir ditulis antara orang Arab aja ada perbedaan, apalagi ditulis bukan oleh orang Arab. Contoh tafsir Al-Azhar seperti Buya Hamka, tafsir Al-Misbah. Senior saya di Kairo, siapa itu Pak Quraisy Hahab itu ya. Dan tafsir-tafsir yang lain nggak akan pernah berhenti karena memang Al-Quran itu kata Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Quran sabatun nas harakatul muhtawa. Al-Quran itu teksnya tetap Al-Fatihah dari dulu sampai sekarang ya itu bacaannya. Ya, tetapi harakatul muhtawa. Quran itu maknanya bergerak terus. Ya, maknanya bergerak terus. Contoh ayat idrib bi'asakal hajar fanshaqqal bahar. Musa, pukulkan tongkatmu di laut. Fanshaqqal bahar. Jumhur ulama itu memaknai bahwa laut merah itu menjadi apa? Terbelah. Tapi ada ulama, contoh Imam Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Mannar, itu laut bukan terbelah, tapi apa? Menjadi beku. Sehingga orang bisa berjalan di atasnya. Di Eropa, Pak, itu kalau musim dingin, orang main ski di mana tuh? Di sungai. Keduanya maknanya dibenarkan, Pak. Secara etimologis, laut terbelah, Musa bisa lewat. Laut jadi beku, Musa bisa lewat. Coba. Padahal teksnya ayatnya berapa? 1. Itulah Quran. Karena itu penafsiran Al-Quran terus bergerak, Pak. Kata Iqbal, Muhammad Iqbal, seorang ulama besar, pembaharu. Dari mana? Dari Pakistan. Kita baca Quran hari ini akan mendapatkan makna hari ini. Kita baca Quran besok dapat makna yang baru. Teksnya itu, Pak, tapi maknanya apa? Bergerak terus. Kalau Bapak mau cerdas, terus ide-ide kita, Pak, nggak pernah mati, baca apa? Baca Quran. Nah, penafsiran Quran sampai hari kiamat, Pak, nggak bakal tuntas. Saking luasnya makna Al-Quran. Yang kedua, hadis, sunnah. Itu dikaji, dibahas sampai tuntas. Gak bisa, sampai hari kiamat gak bakal tuntas. Saking luasnya sunnah Nabi.
Itu ya. Orang belajar hadis Nabi nggak ada ujungnya, Pak. Botak iya, habis tuh Pak tuh. Ya. Dulu kita ketika kuliah di Timur Tengah, mata kuliah yang paling susah itu mata kuliah hadis, Pak. Kita hadisnya mesti hafal, ya. Kemudian riwayatnya yang beraneka ragam mesti ditulis tuh, Pak tuh. Terus hadis ini perawinya ada berapa? Hadis yang lain perawinya ada berapa? Dari jalur mana aja? Sebutkan matannya yang berbeda, perawinya dari ujung sampai bawah. Lalu jelaskan masing-masing biodatanya, Pak. Waduh, susah betul tuh, Pak. Ya. Hadis ini ada berapa jalan? Berapa yang sahih, berapa yang hasan, berapa yang dhaif? Ada enggak yang maudhu'nya, yang palsunya? Berat tuh, Pak tuh. Ya. Yang ketiga yang gak bakal tuntas dibahas sampai hari kiamat, bahasa Arab. Bahasa Arab, luas nih. Karena bahasa Arab itu nempel dengan Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Kalau Quran dibahas nggak bakal tuntas hari kiamat, maka bahasa Al-Quran pun yaitu bahasa Arab nggak bakal tuntas. Broken polar, jamak taksir, ya itu ketika ditemukan jamak taksir jumlahnya baru 75. Tapi Imam Sibawih menemukan ada berapa? Ada 975 pola jamak dalam bahasa Arab, Pak. Terus ada seorang profesor di Mesir, enggak, broken polar itu bentuk jamak itu dalam bahasa Arab bertambah lagi, ada berapa? Ada 1025. Coba, Pak. Dalam bahasa Inggris bentuk pola jamak cuma berapa, Pak? School, schools. Tambah S doang kan? Child, children. Apa lagi, Pak? Bentuk jamak setelah itu. Ada lagi nggak? Hah? Person sama people. Terus ada nggak 10? 100 deh, 100. Hah? Ini 1025. Bagaimana tuh, Pak? Ada reporter Indonesia yang menguasai bahasa PBB kecuali bahasa Arab. Mohon maaf, yang lehernya agak panjang itu perempuan. Dulu dia pembawa berita di RCTI. Desi apa namanya? Hah? Desi Anwar. Dia berangkat ke Kairo, pengen belajar bahasa Arab. Ya, dia nggak mau belajar di Al Azhar. Kenapa? Karena semua pakai kerudungan. Akhirnya dia cari kursusnya di Cairo University. Kata kita UI-nya lah, Pak, di sana, Pak. Kan di sana ada fakultas apa? Ada Arabic Department, ada program studi Arab. Kursus dia. Nah, karena dia datang di tengah-tengah lagi belajar apa itu? Pola jamak dalam bahasa Arab. Ya, pola 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1025. Bahasa apa ini? Pulang dia. Subhanallah. Keren bahasa Arab, Pak. Ya, keren bahasa Arab. Orang yang menguasai bahasa Arab belajar bahasa apapun gampang. Ya, belajar bahasa Arab pun gampang tuh, Pak. Kita belajar bahasa Arab sampai hari kiamat, sampai botak nggak bakal bisa tuh, Pak. Nggak bakal tuntas tuh. Saking luas nih bahasa. Nah, yang keempat, ilmu yang amat sangat luas sampai hari kiamat tidak akan tuntas dibahas apa? Sirah Nabawi. Perspektifnya luas. Ya, sesuatu yang tidak dibongkar secara eksplisit terkait ayat Quran, hadis Nabi, itu hanya bisa dibongkar oleh sirah Nabawi. Contohnya, Pak, nanti dalam perjanjian Hudaybiyah ada ayat ke-33 surat Az-Zukhruf. Enggak pakai surah Nabawiyah, susah membahasnya. Paham, Pak? Ya, tentang dua orang. Ya, sehingga orang-orang kufar Quraisy tidak menyerang Rasulullah dengan jumlah yang umroh 1.400 orang.
Kenapa? Karena Nabi dengan pasukannya nggak masuk ke kota Mekah, justru nunggu di luar, belum masuk tanah haram. Padahal kalau Nabi mau aman, masuk aja sedikit, maka sudah masuk wilayah haram. Orang Mekah sudah tahu, Pak, ada ketentuan dari Nabi Ibrahim, ini batas kota suci tanah haram, batas utara, batas selatan, timur, barat. Masuk aja sedikit, Nabi nggak bakal diserang. Walaupun mereka kafir, tapi mereka dapat ketentuan dari Nabi Ibrahim, nggak boleh menyerang orang yang pakai ihram, bawa hadyu, sesembelihan, dan masuk tanah haram, Pak. Siapa yang mengingatkan bahwa kufar Quraisy nggak boleh menyerang Rasulullah tuh, Pak? Terkait Rasulullah ada di luar tanah haram. Jadi kalau mau diserang, diserang aja. Tapi Nabi bawa al-hadyu. Apa al-hadyu, Pak? Sesembelihan. Nabi pakai kain ihram, tapi bawa pedang, nggak bawa apa namanya ini, baju apa namanya? Baju perang itu, Pak. Ya, padahal Nabi kalau mau masuk, Pak, masuk aja, malah berhenti di mana? Di Hudaybiyah. Tuh kan? Siapa yang meyakinkan kufar Quraisy, pimpinan Abu Sufyan, untuk tidak menyerang Rasulullah? Dua orang yang tidak disebutkan namanya, cuma pakai domir doang, kata ganti. Andaikan bukan keduanya, ya, Nabi nggak nyebut, Pak, di hadisnya itu, Pak. Cuma Quran bilang apa? Dua orang. Siapa yang bisa ngebongkar ayat itu? Sirah Nabawi. Karena itu sejarah penting, Pak. Sehingga Sirah Nabawiyah, Pak, dibahas sampai tuntas nggak bakal. Banyak perspektifnya. Ustaz Khalid Basalamah, ya, itu dia cerita Sirah Nabawiyah banyak sekali. Tapi data saya sama data dia mungkin banyak data yang sama, tapi memahaminya beda. Mana yang benar, mana yang salah? Jangan begitu, Pak. Ambil semuanya. Betul nggak? Yang penting berbasis apa? Berbasis data. Yang pertama kali diambil, ada enggak dalil Qur'annya dulu, gitu enggak? Ada enggak dalil Bukhari-nya, Muslimnya dulu? Setelah itu kalau perbedaan interpretasi enggak jadi masalah. Ini masalahnya kalau informasi kita nabrak Quran, paham enggak? Seperti kejadian perang Badar, katanya Nabi dan umat Islam ngalang-ngalangi kafilah dagang, nabrak surat Al-Hajj 36 sampai 40. Kenapa? Ada dalil yang lebih utama. Gitu tuh. Nah, nggak ada Sirah Nabawiyah, nggak ada yang bisa memahami sejarah. Mau kemana nih Indonesia, Pak? Paham nggak? Disitulah pentingnya sejarah. Karena itu sejarah kejadian penting mesti diperingati, Pak. Kemerdekaan mesti diperingati. Lah masa kelahiran Nabi, mengingatkan Nabi nggak diperingati? Oh, nyampe juga ke situ. Paham nggak? Subhanallah. Apalagi sampai penghilangan sejarah. Dulu sakti kok sekarang jadi nggak sakti, karena nggak diperingati, itu masalahnya, Pak. Ya, kesaktiannya tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa kesaktiannya? Makanya dirayakan besok di Masjid Raya Cinere 12:30. Coba, Pak, saya disuruh ngebahas itu, gimana nggak ngeri-ngeri sedap tuh, Pak. Datanya udah ada, Pak, tapi ngomonginnya gimana? Maka harus terjadi apa? Eufemisme. Apa eufemisme, Pak? Penghalusan, digusur, digeser, gitu tuh, Pak. Tuh. Paham nggak? Saya lagi bikin eufemisme ini sekarang ini buat besok lah. Ngomong ini bukan ngomongin susah, datanya banyak, Pak. Tapi kalau saya ungkapkan apa adanya, nabrak sono, nabrak sini. Subhanallah. Lah kalau saya ngomong apa adanya, kasihan Pak Fauzinya, Pak, repot dia. Subhanallah. Tiap hari dari mana, Pak? Dari Pejaten. Waduh, repot itu. Subhanallah. Saya bilang ke guru, apa nggak bisa? Saya jangan yang 1 Oktober deh, yang 8 Oktober aja.
Paham nggak Pak? Karena itu ngomongin kesaktian Pak. Subhanallah. Dikirain temanya mau maulid Nabi, kan aman itu Pak. Saling saya nabrak Wahabi Salafi doang tuh kan. Subhanallah. Paham Pak ya? Nah ya itu Ustaz, topiknya apa? Topiknya ini ya, bahas kesaktian. Jangan itu dong judulnya. Akhirnya apa? Semangat membangun kebangsaan. Nah, aman itu eufemisme itu Pak. Udah dapat belum pelayarnya? Mas Adi udah dapat ya? Itu viewannya. Itu yang Mas Adi temannya ya? Semangat membangun kebangsaan tuh, Pak. Itu eufemisme Pak. Intinya apa? Kesaktian Pancasila. Subhanallah. Lah saya lagi repot betul gimana? Paham Pak ya? Nah, dengan sirah nabawiyah, dengan sejarah Pak, sesuatu yang global dalam Al-Quran. Karena Quran itu menyebut nama cuma satu doang selain nama Nabi Muhammad Pak. Kecuali nama Fir'aun yang lain, Musa, terkait sahabat Nabi. Cuma siapa? Cuma siapa? Zaid bin Haritha di surat Al-Ahzab. Tapi selainnya nggak disebut. Dari mana kita tahunya Pak? Sirah nabawiyah. Ketika dua orang ya, yang dari Mekah, satu orang dari Taif. Mekahnya nggak disebut, Taifnya nggak disebut, dua orang. Tapi kejadiannya antara satu tempat dengan pinggiran batas haram. Oh, Hudaybiyah. Konteksnya perjanjian Hudaybiyah. Dari terus yang dua orang itu siapa? Utusan kufar Quraisy dari Mekah, namanya siapa? Ayo. Hah? Bukan dua orang. Kalau Amr bin As tiga. Hah? Ada yang tahu nggak? Yang dari Mekah namanya Walid bin Uqbah. Yang ketiga, yang kedua Urwah bin yang dari Taif. Urwah bin itu sahabat Nabi, nanti masuk Islam. Ya, Urwah bin Zubair itu Pak. Ya, Urwah. Subhanallah. Dari mana dari dua nama itu Pak? Itu dari sirah nabawiyah. Karena keduanya bilang, kok tiba-tiba unta Nabi berhenti di sebuah tempat, padahal sebentar lagi masuk tanah haram. Ya, sampai para sahabat, ya Rasulullah, untamu sakit itu kena sihir. Enggak, biarkan dia. Dia diam seperti Allah mendiamkan gajahnya Abraha. Gajahnya Abraha Pak, itu di Aziziyah berhenti Pak. Ribuan gajah yang dipakai oleh siapa itu? Oleh Abraha. Tiba-tiba di Aziziyah ya, gajah itu berhenti karena di depannya rumah tempat lahirnya Ibunda Aminah. Klinik yang disebut klinik Zuhrah. Yang ada orang-orang NU bareng saya sama Kiai. Kenapa sih salat di Masjid Bin Bas? Mereka taunya Bin Basnya doang tuh. Saya bilang, kok begitu bencinya sama Bin Bas? Nggak boleh. Tahu nggak sejarahnya? Saya kasih tahu. Bin Bas itu dulu klinik tempat lahirnya Ibunda Aminah. Salat di situ tuh Pak. Kemarin jamaah umroh nggak saya ajak ya. Saya malam-malam tuh ya. Karena kasihan pada tidur. Mas Ari tidur, Habib Hussein tidur, saya nggak tega. Berangkat saya pakai taksi, sholat di Masjid Bin Bas. Ya, itu tempat Ibunda Aminah dilahirkan. Namanya Baitus Syifa'iz Zuhra, klinik Zuhra. Itu klinik nggak ada riba, nggak ada dusta, tidak ada maksiat yang dilakukan di situ. Jadi ibunya Rasulullah saja tempat lahirnya suci. Maka dia disebut Baituz Zuhra. Bagaimana ibunya masuk neraka? Bagaimana tuh? Nah, itu gajahnya
siapa? Abraha berhenti Pak, persis di depan Baitul Zuhrah, Masjid bin Bas. Kenapa? Kata Jibril, Mahmud, berhenti Mahmud. Gajah yang paling gede yang ditunggangi oleh Abraha namanya Mahmud. Makanya Pak kalau punya anak hindari itu nama. Makanya yang nama Mahmud kayaknya AMH. Tahu gak? Apa AMH? Hah? AMH. H ujungnya O. M-nya itu apa M-nya? Mahmud itu Pak, gajah paling gede yang ditunggangi Abraha. Kata Jibril, Mahmud. Kif ya Mahmud, berhenti Mahmud, itu gajah berhenti Pak. Nah sekarang Bapak kalau punya anak, kalau punya cucu, hindari itu nama Pak. Hah? Terpuji iya, Muhammad juga terpuji, cuma sirah nabawiyahnya begitu. Ana Ahmad wa ana Muhammad. Nggak pernah Nabi bilang ana Ahmad wa ana Mahmud. Nggak pernah tuh. Nah kata Nabi, biarkan untaku berhenti seperti si Mahmud berhenti. Itu tuh ya. Subhanallah. Nah Nabi ngedenger perkataan itu. Apa kata Urwah? Ini seperti terjadi pada Mahmud, gajahnya Abraha. Berarti Muhammad ini nggak sembarangan. Oh subhanallah. Nggak disebutkan secara eksplisit dalam Quran, cuma disebutnya andaikan bukan karena dua orang itu tuh Pak. Zukhruf 33. Coba baca deh ayatnya. Bisa nggak? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak. Demikian pula tanda-tanda mereka. Ulangi, andaikan bukan. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak. Demikian pula tanda-tanda yang mereka. Subhanallah. Andaikan bukan kekuasaan Allah, berarti kan di situ ada sesuatu kan yang menjadikan orang-orang itu tidak menyerang Rasulullah dan rombongannya tuh Pak. Berarti kan ayat itu global nggak? Global. Coba dibaca ayat Qurannya. Walaula. Walaula ayyakunan nasu ummatan wahidatan wa yatadalla'una liman yakfur fil rahmani bihim syufufan min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yazhalun. Subhanallah. Gitu tuh Pak ya. Berarti di situ ada orang yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan, tidak menyerang Rasulullah dan para sahabatnya ketika berhenti di Hudaybiyah. Padahal Hudaybiyah itu ketika itu belum masuk tanah haram. Kan tanah haram itu Pak ada tandanya ya. Kemudian ada bordernya semacam apa itu, bangunan coklat. Kalau di kita kan ada tuh batas ya. Anda masuk kota Depok kayak gitu tuh ya. Subhanallah. Siapa yang membongkar itu Pak? Sirah Nabawiyah. Penting sejarah itu tuh Pak. Itu tuh ya. Rupanya sebelum kejadian Hudaybiyah Bapak Ibu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan Ahzab, Khandaq, memenangkan penyerbuan Bani Quraidah tuh ya. Nah, kemudian bersyukur dengan umrah. Itu 3 kemenangan itu, kemenangan Ahzab atau Khandaq. Bagaimana 10.000 pasukan kufar Quraisy bisa dipukul mundur, padahal itu koalisi aliansi yang luar biasa tuh Pak.
Ya, kemudian 700 pasukan Yahudi di Bani Quraiza itu dibunuh dan mereka saling bunuh diri itu Pak tuh. Nah, yang ketiga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa bisa menaklukkan sebuah wilayah, namanya wilayah Zatu Irkin di Najd. Itu orang-orang Baduy itu Pak. Nah, maka Nabi ketika memenangkan 3 perhelatan itu diuji umat Islam. Ya, ketika musuh tidak bisa mengalahkan Nabi secara fisik, maka menyerang umat Islam dengan cara fitnah. Ya, fitnah tuh Pak tuh. Apa fitnahnya? Menuduh Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu tuh Pak. Ya. Jadi rupanya susunan Sahih Bukhari itulah susunan Sirah Nabawiyah tuh Pak. Jadi ini termasuk juga klarifikasi saya terhadap pertemuan yang lalu. Jadi ketika saya baca Al-Adabul Mufrad, ya, jadi ketika Bapak baca Sahih Bukhari, baca petunjuk cara membaca Sahih Bukhari. Imam Bukhari bikin sebuah kitab bagaimana kita bisa membaca Sahih Bukhari, sistematikanya, ya, susunannya, interpretasinya, bahwa kata Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, apa yang saya tulis, ya, sistematikanya, susunannya, itulah kronologisnya. Kemarin saya ragu, loh kok ini langsung haditsul ifki, ya, cerita tentang hoax, bagaimana menuduh, yang dituduh nggak tanggung-tanggung Pak, ya, keluarga Rasulullah, rumah tangga Nabi itu Pak. Kenapa? Musuh itu biasanya begitu, ketika dia nggak bisa melawan secara fisik, kalah dia, maka yang dilawan apa Pak? Fitnah, bikin proksi itu Pak. Nah, yang dituduh kala ini Ibunda Aisyah. Sehingga Al-Quran perlu bikin blueprint, ya, meluruskan cerita tentang haditsul ifki yang dituduh oleh kufar Quraisy bahwa Aisyah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kan ketika perang Khandaq, mohon maaf, masih ada satu benteng Yahudi yang tidak bersepakat dengan Ahzab, masih ada di dalam kota suci Mekah, tuh kan, kota suci Madinah, tuh kan. Subhanallah. Nah, ketika Nabi SAW dimenangkan dalam perang Khandaq, lalu Nabi meletakkan senjatanya, kata Jibril, la tadhu ya Muhammad, jangan kau taruh itu pedang, belum selesai. Maksudnya apa? Berangkat ke Bani Quraiza, pulang. Nabi berangkat ke Bani Quraiza, istri-istri beliau ikut tuh Pak, ya, istri-istri beliau ikut. Tapi ternyata di tengah perjalanan, ya, kalian berangkat aja deh ke Bani Quraiza, cuma jangan lupa sholat asarnya di sono, kan gitu tuh Pak, ya. Apa artinya Nabi tidak berangkat ke Bani Quraiza? Nah, istri-istri Nabi pun sama, nggak berangkat ke Bani Quraiza, Nabi aja yang nggak ikut. Nah, kemudian istri-istri Nabi pulang. Yang lain pulang ke Madinah bareng, ada ya satu yang nggak bareng. Siapa dia? Aisyah tuh Pak. Kenapa? Karena Aisyah mau buang hajat. Mau buang hajat tuh Pak. Tetapi mohon maaf, orang munafik kan masih banyak di kota Mekah kala itu tuh Pak tuh. Ya. Buktinya apa? Ketika perjanjian Hudaybiyah itu yang berangkat berapa Bapak Ibu? Yang berangkat ke Hudaybiyah 1400. Ya, 1400. 1398 itu orang yang beriman, satu nabi. Jadi berapa? Dari 1400, 1398 semuanya orang beriman. Plus satu nabi, jadi 1000 berapa? Sisanya berapa?
Satu, siapakah yang satu itu? Munafik. Munafik. Namanya Ja'ad bin Qais. Begitu dalam Sahih Bukhari. Dia munafik, Pak. Apa artinya? Ada ratusan orang munafik nggak ikut umrah ke Hudaybiyah, ke Mekah, nggak ikut, Pak. Kenapa? Takut dia. Muhammad yang benar aja. Ini kok berangkat ke Mekah pakai kain ihram, pakai senjata, memang pedang doang, tapi nggak pakai baju besi, Pak. Paham ya? Walaupun pakai apa? Pakai kuda, tapi kudanya nggak dilapisi besi. Orang kafir Quraisy, Pak, itu ketika perang Ahzab, kan pasukannya berapa? 10.000 sampai 15.000. Itu pakai kuda. Kuda dulu, kalau sekarang ini apa, Pak? Tank. Itu kuda dari kepala sampai kaki dilapisi apa? Besi, Pak. Dan dilatih perang. Itu kayak tank, Pak. Tanknya tank Leopard. Mungkin kalau bahasa sekarang itu, Pak. Kita nggak perlu beli tank, Pak. Nggak perlu. Kita beli Avanza aja. Nabrak orang 15 langsung. Di mana tuh? Hah? Subhanallah. Nabrak orang langsung 15. Itu Avanza, apalagi tank, Pak. Luar biasa kita tuh. Subhanallah. Ini bagaimana Muhammad? Mau berangkat ke Mekah nggak pakai pasukan berenang, cuma pakai ihram. Kalau diserang habis dia, ketakutan. Sehingga orang munafik yang berangkat cuma satu, itu pun apa? Mata-matai. Siapa tahu kalau dia perang menang, dia kan Muhammad Nabi, pasti dibela oleh Tuhannya. Kalau dapat tataran pesan perang, saya kan bisa ngambil. Munafik tuh, Pak. Dan Nabi tahu, Pak, kelihatan nggak ada cahayanya. Yang lain, kata Nabi, begitulah orang ke Mekah, pasti ada 1-2 orang munafik. Nah, hati-hati tuh, Pak tuh. Berarti kalau ada jamaah 40, subhanallah. Gitu tuh, hati-hati tuh, Pak tuh, subhanallah. Jangan sampai kita yang redup cahayanya. Kata Nabi, begitulah orang ke Mekah. Ada yang pengen datang ke Baitullah, ada yang datang ke Baitus Syayatin, Pak. Begitulah katanya tingkah pola manusia. Jadi yang diharap bukan ketemu Allah tuh, Pak. Ada satu orang munafik namanya Ja'ad bin Qais. Yang ikut rombongan Nabi, ihramnya sama, Pak, mukanya sama. Subhanallah. Jadi pada zaman Nabi, Pak, orang tahu sebelah kanan ini orang beriman, sebelah kiri orang beriman. Tahu, Pak. Zaman Nabi aja, nabinya, Pak, ya, tetap ada orang munafik, apalagi sekarang nabinya sudah wafat. Itu pentingnya pasang niat tuh, Pak. Nah, jadi Nabi pulang dari Bani Quraisyah. Kalau Nabi kan muter ke Zatu Irkin dulu. Pertanyaan Pak Emir kemarin, kok bisa nih muter dulu? Nah, kalau istri Nabi pulang langsung, Pak. Yang lain sisanya datang ke Madinah bareng. Nih yang satu ketinggalan. Namanya siapa? Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Buang hajat dia tuh. Ya, karena pasukan itu istirahat dulu, nggak izin dapat buang hajat Aisyah. Ya, ketika balik lagi ke tenda, lupa ada yang ketinggalan. Balik lagi dia. Para sahabat nandu istri Nabi, Pak, lewat aja jalan terus. Kan gurunya kerasa, oh ini kok tanduk ringan betul. Nggak kerasa, Pak, bahwa ibunda Aisyah nggak ada di mana. Di mana namanya ini? Di tanduk kok nggak ada. Berarti memang berat badan ibunda Aisyah berapa, Pak? Ringan. Jadi salah satu ciri orang beriman, berat badan jangan gede-gede. Itu, Pak, saya malu nyampaiinnya, Pak. Subhanallah. Coba kalau yang diangkat mutali keras, oh ini kok ringan betul, kerasa tuh, Pak tuh. Ya, berarti semua istri Nabi sangat menjaga apa, Pak? Kondisi tubuh. Subhanallah. Karena mereka kan ingin mempersembahkan yang terbaik buat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya nih, Pak, ya, termasuk saya.
Itu kalau istri badannya gede nggak syar'i itu. Subhanallah. Tertinggal ibunda Aisyah. Subhanallah. Nah biasanya kalau peperangan pada zaman Nabi ada namanya pasukan sabu jagat, Pak. Khawatir yang belakang ketinggalan. Yang paling belakang itu yang dipasang oleh Nabi namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ini suku Baduy kita. Siapakah Safwan bin Mu'attal? Yang sempat, mohon maaf, yang buang air apa nih? Yang buang air di Masjid Nabawi itu, Pak. Yang Nabi lagi pakai unta, subhanallah. Kemudian si Baduy ini dia pakai kabel, Pak, sehingga kaki unta diapain tuh? Ditarik jatuh, Pak. Kalau kita kan nggak perlu pakai kabel, Pak, jatuh sendiri itu kan, sehingga ke lehernya jatuh. Di mana? Di Antasari itu, Pak, itu. Nggak ngikutin Bapak nih beritanya nih. Subhanallah. Siapa itu namanya? Jatuh tuh, Pak, tuh. Setelah Nabi jatuh, Bapak dah lagi naik motor, ya. Kemudian ada orang masang kabel, Pak. Jatuh kita, ya. Terus ketika Nabi jatuh disamperin sama Baduy tadi, Rasul, kalau saya sholat, kalau saya zakat, kalau saya haji, kalau saya puasa, ahli surga enggak, Pak? Itu kira-kira kalau kita keserimpet jatuh, Pak, pakai motor kenceng, ya, orang nanya gitu, kira-kira kita jawab nggak, Pak? Subhanallah. Itu Nabi loh, onta itu, Pak, kalau dijalanin, ya, awalnya dia pelan, tapi kalau udah ya beberapa kilometer, wow, kencang betul. Diesel kan gitu, Pak, betul nggak? Beda sama bensin. Kalau bensin itu kan kencang langsung ketika di starter, ya. Kalau diesel kan nggak tuh, Pak, ya, pelan-pelan dulu. Tapi kalau dia udah di tol kencangnya luar biasa. Unta tuh begitu, Pak. Lagi kenceng-kencengnya itu dia pasang perangkap, Pak. Ya, ini Nabi Muhammad nih katanya nih. Saya mau nanya, nggak tanggung-tanggung, Pak. Dia bikin tali sehingga unta Nabi apa? Jatuh itu. Terus datengin, Muhammad, saya sholat, saya zakat, saya puasa, saya haji, masuk surga enggak? Paling enak kan ditempeleng orang kayak gitu tuh, Pak, tuh. Subhanallah. Nabi tersenyum, dasar Baduy, Anda kalau sholat, zakat, haji, puasa, ahli surga. Nah, itu namanya Safwan bin Mu'attal, Pak. Nah, dia dijadikan oleh Nabi itu apa? Pasukan sapu jagat. Kaget dia. Kok di tengah jalan ada Ummul Mukminin ini Aisyah, ini kasihan betul. Subhanallah. Ya, karena orang Baduy, Pak. Bo, bangun, bangun, Orang Baduy, Pak, kan etikanya kurang tuh, Pak, tuh. Ya, bu, bangun, Kan dia tahu itu istri Nabi itu, Pak. Pelan-pelan kayak, Bu, bangun, Bu, bangun, Bu. Ini enggak. Bu, bangun, Bu. Kaget dia. Ya, setelah baca istighfar, Anda siapa? Saya umat Rasulullah. Kencing tapi nggak dimarahin Nabi. Itu di Masjid Nabawi. Naik, Bu. Ibu ngapain di sini? Subhanallah. Akhirnya dinaikkan ke untanya. Ya, udah Ibu naik aja, jangan banyak ngomong. Itu kali itu, Pak, tuh ya. Dipegang tali pelananya sampai di Madinah. Oh, subhanallah. Di Madinah kan, mohon maaf, orang munafik itu, Pak, dia perang enggak, tapi mohon maaf, maunya enak aja di dalam kota Madinah. Berarti kan cari aman tuh, Pak. Ada orang munafik nomor 1, namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Pegang kamera dia. Makanan empuk nih Aisyah. Kok berduaan sama si Baduy itu, Pak, tuh. Nuduhnya gampang, Pak. Kenapa? Safwan bin Mu'attal, orang Baduy, Pak, yang etikanya kurang. Subhanallah. Orang Baduy itu, Pak, pernah itu ketika bulan Ramadan mau itikaf. Istri Nabi mungkin karena nggak tahu, karena Nabi itikaf, akhirnya istri Nabi dibuatkan tenda-tenda di dalam Masjid Nabawi, Pak. Termasuk istri Nabi, siapa namanya? Ummi Salamah. Pipinya kelihatan, Pak. Orang Baduy melihat, Masya Allah. Tuh. Muslim dia tapi Baduy itu, Pak. Masya Allah. Apa kata Nabi? Qaulukal haq wa batinukal batil.
Omongan kamu hak, Masya Allah, tapi hati kamu batil itu. Maka istri Nabi disuruh itikafnya tidak di Masjid Nabawi, dibuatkan di belakang rumah Nabi. Kalau Bapak pernah ke Masjid Nabawi, di belakang rumah Nabi ada lantai yang lebih apa? Lebih tinggi itu, Pak. Oh, kalau bisa sholat di situ keren tuh, Pak. Disitulah istri-istri Nabi iktikaf. Kapan? 10 hari pertama bulan Syawal. Nah, orang Baduy itu, Pak, dia nggak bisa nahan diri. Masya Allah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul nuduh selingkuhnya gampang. Kenapa? Si Sofwan. Si Sofwan dipoto oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, jekrek, masukin ke IG, masukin ke Facebook tuh. Aisyah berduaan dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya, subhanallah. Bin Sofwan bin Mu'attal. Yang like, share, komen pertama kali siapa? Anak angkatnya Abu Bakar Siddiq. Namanya siapa? Mistah. Dijelaskan dalam surat An-Nur. Makanya kisah hadithul ifki, ya, dituduhnya Aisyah dibahas tuntas detil di surat An-Nur ayat 4 sampai 24. Tambah ya. Jadi setelah 3 kemenangan, 1 Ahzab Khandaq, 2 Bani Quraisyah, ketiga Zatu Irkin, ya, itu 3 kemenangan ini enggak lantas umat Islam survive. Ada challenge terakhir, apa Pak? Hadithul ifki. Jadi setelah deklarasi enggak gampang, Pak. Minum dulu, Pak. Tantangan semakin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Paham, Pak ya? Enggak aman setelah deklarasi. Banyak ujiannya. Ini itu. Sama. Karena dia udah nggak punya cara lagi. Pakai perang kalah. Diplomasi kalah. Apalagi disuruh debat, kalah, Pak. Subhanallah. Maka cara terakhir yang digunakan kufar Quraisy apa? Menuduh ibunda Aisyah. Disuruh duel juga kalah 1 lawan 1. Yang kalah nggak tanggung-tanggung, Pak. Amr bin Ud, gurunya siapa itu? Khalid bin Walid, duel sama Ali, kalah, Pak. Jadi mau petarung mana lagi? Paham nggak, Pak? Makanya susah nyari pendamping. Ini pengajian atau pembekalan ini. Subhanallah. Maka ada satu cara. Apa ini? Ini Sofwan bin Mu'attal. Jadi orang munafik itu ada di dalam kota Madinah, tapi nggak senang penghuni Madinah menang, Pak. Maunya yang di luar yang menang. Munafik itu begitu, Pak. Zaman Nabi, Pak, munafik mukmin kelihatan orangnya. Tahu, Pak. Kalau sekarang susah. Kenapa? Jangan-jangan kita follower juga, atau jangan-jangan kita munafik juga. Subhanallah. Dari mana mulai kemunafikan? Mohon maaf, Pak. Kita lewat sebentar, Pak ya. Lompat sebentar. 3 panglima Mu'tah. 1 siapa? Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib. Yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. Zaid bin Harithah istananya gede betul di surga. Ja'far bin Abi Thalib gede betul di surga. Abdullah bin Rawahah istananya biasa-biasa. Padahal ketiganya panglima, Pak. Betul kan? Subhanallah. Nabi cerita, ya Rasulullah, begitu indah 3 panglima ini. Enggak, 2 yang indah, 1 biasa aja. Bagaimana bisa Rasul? Abdullah bin Rawahah panglima dia. Betul. Tapi kenapa istananya biasa-biasa? Dia sempat ragu. Melawan, bayangkan Pak, Mu'tah itu pasukan Rasulullah cuma 3.000. Melawan pasukan Romawi jumlahnya berapa, Pak? 200.000, Pak. Ragu tuh, Pak. Makanya perang Mu'tah
Disebut menang, menang. Disebut kalah, kalah. Betul kan? Karena beberapa pasukan tunggang langgang. Sebelum nanti Khalid bin Walid naik jadi panglima. Itu Abdullah bin Rawaha ragu. Ya, menyaksikan pasukan musuh 200.000. Ragu dia. Ragu itulah yang bikin dia apa Pak? Yang bikin istana dia di surga biasa-biasa. Awas Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung. Wah, itu bukan ragu lagi Pak. Ini ada yang perlu dibantu, kasihan nih. Aduh, duit saya cuma 10.000. Ragu tuh Pak. Ngaji jangan, ngaji jangan. Ragu. Subhanallah. Itu Abdullah bin Rawaha ragu dia. Kecil istananya biasa-biasa Pak. Zalikal kitabu la raiba fi. Enggak boleh ada keraguan Pak. Itu pintunya Pak. Ragu. Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, terabas saja langsung. Keimanan itu menjadikan sesuatu yang impossible jadi possible. Jadi setelah 3 kemenangan besar, Ahzab, Khandaq, Bani Quraiza, Zatu Irqin, umat Islam bahasanya sekarang nggak pesta dulu, pesta yang tertunda. Ada apa Pak? Ada hadithul ifki, rumah tangga Nabi nggak tanggung Pak, rumah tangga Nabi Pak digebrak. Subhanallah. Maka ada yang keluar tuh Pak. Ya, sampai ada 3 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut Pak meramaikan hoax tersebut, dan dia dicambuk oleh Nabi. Sahabat padahal dia. Siapakah dia? Tunggu Sabtu depan. Saya ngisi Maulid Nabi di Masjid Darussalam masalahnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa darajik. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa darajik. Atfatay ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا